Halo Dinosian, selamat datang kembali di YouTube Fisika Udinus. Di pertemuan 8 kali ini, bersama saya Christina Alfa, kita akan melanjutkan materi dari pertemuan 7. Kita akan membahas tentang kapasitor dan dieelektrik. Yang pertama, kita akan bahas tentang baterai dan sirkuit dasarnya. Baterai dapat disusun menjadi dua jenis, yaitu seri dan paralel. Kita ibaratkan sendok ini adalah baterai, satu kutubnya positif dan ini yang negatif. Baterai dalam keadaan seri akan tersusun seperti ini, menyambung negatif, positif, begitu seterusnya. Nah, dari yang serangkaian seri ini, besar voltasenya atau besar tegangannya itu dinilai dengan delta V sama dengan delta V1 ditambah delta V2. Jadi akan dijumlahkan. Sedangkan untuk yang paralel, posisinya akan seperti ini. Nah, di sini besar tegangannya akan sama. Jadi susunan baterai dengan paralel itu tidak disarankan, tidak biasa dilakukan. Biasanya kan baterai tidak disusun seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian kapasitor. Sama halnya dengan baterai, rangkaian kapasitor ada dua, seri dan paralel. Sebelum kita masuk ke rumus, kita cari tahu dulu bedanya apa seri dan paralel. Kalau seri, beberapa kapasitor itu ada di dalam satu kawat yang sama, hanya kawatnya ditekuk-tekuk aja. Sedangkan kalau paralel, itu ada percabangan kawat. Jadi kalau di dalam gambar, kita seperti melihat minimal ada pertigaan di situ. Dalam rangkaian kapasitor yang paralel, kita akan melihat beberapa kapasitor dirangkai secara berjajar. Nah, dalam rangkaian tersebut, setiap kapasitor memiliki beda potensial yang sama. Delta V1, delta V2 itu sama dengan delta V total. Nah, kita menghitung C kapasitornya adalah Q per delta V. Jadi kalau C1 ya Q1 per delta V. Q2 ya berarti C2 sama dengan Q2 per delta V. Nah, kalau di total atau dijumlahkan Q-nya, maka Q sama dengan total sama dengan Q1 plus Q2 dari C1 kali delta V ditambah C2 kali delta V. Itu cuma dibolak-balik aja rumusnya ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa Q sama dengan C1 tambah C2 kalikan dengan delta V. Nah, lebih mudah lagi kalau kita sudah menghitung C ekuivalen dulu. C ekuivalen didapat dari C1 ditambah C2. Itu untuk yang paralel. Untuk rangkaian kapasitor yang seri itu beberapa kapasitor dirangkai secara berurutan dalam satu kawat yang sama. Rumusnya delta V1 sama dengan Q per C1. Delta V-nya sama dengan delta V1 tambah V2. Jadi per masing-masing muatan atau per masing-masing kapasitor. Nah, kita dapat mengembangkan menjadi delta V sama dengan Q per C ekuivalen sama dengan Q per C1 ditambah Q per C2. Jadi kalau kita ambil C ekuivalennya aja, dapat kita rumuskan menjadi 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Oke, ini contoh rangkaian kapasitor. Ada soal rangkaian kapasitor. Pertama yang kalian kerjakan adalah cari dulu kalau ada yang bisa diselesaikan secara seri, dikerjakan dulu. Kalau nggak ada baru yang paralel. Nah, ini sudah dilingkari ya, digambar 1 kapasitor 1 sama 3 ini secara paralel, dikerjakan tinggal dijumlahkan aja. 1 tambah 3 sama dengan 4. Nih ekuivalennya jadi 4. Yang bawah 6 tambah 2 ekuivalennya jadi 8. Nah, kalau kita sudah punya rangkaian dengan ekuivalen baru yang ini. Kalau yang seri dikerjakan dengan 1 per C EQ sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Kalau begini jangan lupa dibalik karena yang kita cari adalah CEQ-nya, C ekuivalennya, bukan 1 per CEQ. Nilai ini adalah 1 per C ekuivalen. Jadi C ekuivalennya adalah nilai ini dibalik. Jadinya 4 per 2 atau 2.
tadi seri yang sini sudah, yang bawah dihitung dengan cara yang sama. Kita ketemu C ekuivalen baru 2 sama 4. Kalau sudah ini diparalelkan karena ada di persimpangan ya. Ini diparalelkan, dijumlahkan aja jadinya 6. Hasilnya yang ini 6. Ya, kita akan menghitung berapa usaha untuk mengisi sebuah kapasitor dengan muatan. Pada awalnya muatan itu digambarkan dengan kapasitor itu digambarkan dengan muatannya yang kosong. Jadi saya analogikan menjadi ada orang yang naik turun tangga untuk mengisi muatan ke dalam kapasitor yang kosong. Yang bawah itu adalah kapasitor berpotensial rendah, yang atas berpotensial tinggi. Nah, orang ini membawa muatan atau yang bisa kita namakan deki. Orang ini naik turun. Ketika dia naik, kapasitor atas yang berpotensial tinggi itu menambah muatan menjadi positif, yang bawah menjadi negatif. Proses itu berulang sampai berhenti ketika kapasitor sudah bermuatan penuh. Ketika kapasitor sudah bermuatan, kita bisa hitung beda potensialnya. Beda potensial sama dengan Q per C. Sedangkan usaha yang dilakukan untuk mengisi muatan tadi, kita gunakan rumus dW sama dengan dQ kali delta V. Delta V sendiri tadi kan Q per C ya, jadi dW nya bisa kita uraikan menjadi dQ kali Q per C. Nah, kemudian usaha totalnya atau energi totalnya, rumusnya adalah W sama dengan integral dW atau 1 per C kali integral dari 0 ke Q dari Q kali dQ. Atau bisa kita persingkat, persimpel menjadi 1 per C kali Q kuadrat dibagi 2. Oke, ini kita membahas tentang energi yang tersimpan dalam kapasitor plat sejajar. Kemarin kita sudah belajar di pertemuan 7, besaran nilai kapasitor untuk plat sejajar adalah epsilon 0 kali A per D. Sedangkan V-nya potensialnya itu dapat dari E kali D. Nah, sekarang energi yang tersimpan dalam kapasitor keping sejajar itu dirumuskan dengan U sama dengan setengah C V kuadrat. Kita uraikan, C-nya masukkan ke sini, jadi ini. V-nya masukkan ke sini, dikuadratkan. Nah, kalau sudah boleh dicoret-coret. D di sini ada 2, jadi yang dicoret 1 aja D-nya. E-nya tetap 2. Kita kelompokkan masing-masing. Menjadi ini dan ini. Kenapa kita bagi begini? Karena ini akan menjadi energi field density atau energi dalam medan listrik dan ininya menjadi volume. Jadi kita dapat rumuskan kalau energi medan listriknya itu epsilon 0 kali E kuadrat dibagi 2. Ya, kita masuk ke materi terakhir hari ini, yaitu dieelektrik. Dieelektrik adalah bahan non-konduktor atau isolator, contohnya karet, gelas, atau kertas. Nah, coba kalian komen di bawah apa aja isolator yang kalian tahu. Nah, isolator ini ketika diletakkan di antara kapasitor bermuatan, dia akan mereduksi beda potensial dari kedua lempengan kapasitor itu. Sebelum masuk ke perhitungan tentang dieelektrik, kita harus tahu dulu apa-apa aja yang ada dalam dieelektrik. Dieelektrik itu ada 2, yaitu dieelektrik kutub dan non-kutub. Yang dieelektrik kutub itu adalah dieelektrik yang momen dipol listriknya permanen. Contohnya air, itu ada yang arah muatannya tidak beraturan dan yang arah muatannya beraturan. Sedangkan yang dieelektrik non-kutub adalah dieelektrik dengan momen dipol listrik yang terinduksi. Contohnya adalah metana atau CH4. Ada yang sebelum terinduksi seperti ini, dan yang setelah terinduksi arah muatan positif dan negatifnya berurutan. Dieelektrik diletakkan di antara kapasitor keping sejajar. Beda potensialnya akan berkurang karena polarisasi dieelektrik menurunkan medan listrik. Nah, ini digambarkan dalam Gauss Law, hukum Gauss. Yang merah itu dieelektriknya, yang biru itu kapasitor keping sejajarnya. Karena dieelektrik dimasukkan ke dalam kapasitor, muncullah rapat muatan induksi atau yang lambangnya
sigma itu, sigma aksen pada permukaannya. Nah, apakah sigma aksen itu? Sigma aksen itu didapat dari awalnya itu dari E kali A, itu sama dengan Q inside, Q yang di dalam, per epsilon 0. Q inside-nya didapat dari sigma min sigma aksen kali A dibagi epsilon 0. Jadi E-nya aja itu adalah sigma min sigma aksen dibagi dengan epsilon 0. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dieelektrik itu melemahkan medan listrik asli dengan faktor K. Faktor K-nya itu didapat dari E tadi sama dengan sigma min sigma aksen dibagi epsilon 0 sama dengan E0 dibagi K, konstanta K ini. Sama dengan sigma dibagi K epsilon 0. Jadi, sigma aksen itu hasil dari sigma dikalikan 1 min 1 per K. Ya, ini adalah dieelektrik setelah dimasukkan dalam rangkaian kapasitor. Q0 dikatakan konstan ketika baterai dilepas. Gambar yang kiri itu menunjukkan rangkaian kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan V0. Yang kanan, setelah kapasitor diisi oleh dieelektrik, tegangannya menjadi V. Hubungan antara V dan V0 itu adalah V sama dengan V0 per K atau konstanta K. Nah, sekarang kita mau menghitung kapasitor setelah disisipi dieelektrik. Rumus kapasitor pada dasarnya adalah Q per V. Karena disisipi dengan dieelektrik, rumusnya menjadi Q0 per V0 kali K per K. Sama dengan K, pindah ke atas ya, K-nya K kali Q0 per V0. Atau bisa dikatakan C dieelektrik adalah K kali C0. Nah, jadi kita bisa bilang rumus Q-nya berubah menjadi Q sama dengan K kali Q0. Oke, sekian materi untuk pertemuan 8 hari ini. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, silakan tanya ke dosen pengampu masing-masing. Selamat siang.